Saya pelaku tsunami di Aceh tahun 2004. Tanggal 26 Desember, hari Minggu, jam 9.30 lebih. Diawali dari gempa. Saat itu saya bertugas di Aceh Barat, Melabo. Ada orang Aceh sini? Saya pelakunya. Aceh Mori, Aceh Mori. Cibubur Utara. Saya salah satu pelaku sejarah. Jadi saya tahu bagaimana yang sedang dihadapi pada saat musibah. Kemudian 2018 saya operasi kemanusiaan di Lombok. Pada setelah gempa saya datang situ membantu orang-orang. Jadi saya sering tugas bencana dan saya punya pengalaman di bencana alam. Nah, maksud saya begini, daerah kita daerah yang sedikit rentan terhadap bahaya bencana. Kenapa? Karena semua gunung-gunung, kan itu kan? Semua di daerah kita sudah disenangi gaji. Kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi potensi yang paling besar terjadi musibah bencana dari daerah kita. Makanya bersyukurlah kalau kita ada kesempatan latihan ini, mungkin kita ngabisi waktu, tapi ada ilmu pengetahuan yang harus kita sadari. Kalau dari beberapa pulau Sulawesi ke depan yang akan bencana kemungkinan besar kemungkinan akan terjadi. Kenapa? Faktanya kita lihat di sekeliling kita. Kan itu kan? Gunung bagaimana keadaannya, kan itu kan? Tanah bagaimana? Bapak-bapak bisa melihat sendiri. Itu nggak bisa dibohongi, itu alam. Ya mudah-mudahan Allah sayang terjadi musibah bukan pada saat itu. Karena Indonesia daerahnya memang rawan gempa. Dari mulai Sumatera, Jawa, hanya Kalimantan saja yang belum tersentuh. Itulah makanya disebut ribuan di sana. Tapi Sulawesi itu rawan gempa, terjadi 2019. Tidak menutup kemungkinan kalau ada musibah siklusnya gempa lempengan itu salah satu yang rawan itu di tempat kita. Dari itu kita coba simulasi, sekedar mengingatkan saja, meskipun tidak terlalu serius, tapi hanya mengingatkan saja. Tapi kemungkinannya akan terjadi. Tapi kapan? Itu hanya benda yang Maha Kuasa. Betul kan? Mudah-mudahan selama masih banyak orang baik di sini akan kan itu kan? Tapi kalau sudah banyak tidak baik, maksiat, nah itu Allah akan buka. Sangat mudah sekali bagi Tuhan untuk membolak-balikkan suatu keadaan alam yang sangat potensi secara nyata jadi Morowali ini. Karena semua sudah dibom, semua sudah pabrik, kan itu kan? Gunung sudah tipis, tanah api sudah mulai dalam, lapisan sudah apa? Tidak rahasia umum, semuanya bisa kita lihat di sekeliling kita. Kalau dari sana ada sini. Jadi kemungkinan itu sangat besar. Ini bukan dongeng, bukan khayalan, ini prediksi. Orang memprediksi karena ada faktor-faktor penyebabnya. Nah, kita sudah ada faktor penyebabnya. Ya mudah-mudahan kita berdoa ya, sampai kita meninggal tidak terjadi apa-apa di sini. Amin. Tapi kalau terjadi kita harus siap. Ingatlah perkumpulan kita sekarang ini. Jadi langkah yang pertama, yang paling sulit mengatasinya kalau ada gempa itu adalah panik. Itu manusiawi. Sekarang kita bisa saya bisa melihat saya sendiri pribadi demi Allah saya kira pada saat sore itu kiamat. Karena yang sedengar adalah suara azan dan seluruh istighfar. Saya kena tsunami, diselamatkan di lantai 2. Dibangun lantai 2 yang kokoh. Setelah saya naik diselamatkan, saya dalam keadaan lemas. Semua sekeliling saya yang ada di atas itu azan. Allahu Akbar, Subhanallah, Yasin dan sebagainya dengan tangisan-tangisan. Langit itu gelap. Kalau gempa itu langit itu gelap. Ini sih jam 4 jam 5. Karena gempa kan pagi, siangnya itu udah gelap. Jadi saya pikir saat itu adalah kiamat. Sampai setengah sadar saya pikir saya menunggu trompet sangkakala. Tapi sambil kita istighfar. Dan Muslim sambil istighfar, zikir. Semua keluar, bukan dalam hati, teriak-teriak. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, gitu. Semua. Nah itu kira-kira situasi yang terjadi nanti kalau memang dalam keadaan itu. Tidak akan pernah ada kelihatan kita dalam keadaan sendiri. Yang paling selalu terjadi adalah kepanikan. Yang insya Allah akan lebih selamat adalah orang yang bisa mengendalikan kepanikan. Jadi kuncinya satu, kendalikanlah kepanikan diri kita. Supaya kita tidak panik, kita menyadari ini terjadi apa.
Karena tsunami itu bukan tsunami, gempa dulu Pak. Gempa dulu pagi jam 7.30. Itu kalau gempanya, karena kan saya ada di situ. Gempanya nih kalau bumi ini, dia gini deh Pak. Kayak macam ada ular naga di dalam. Semua saksi mengatakan seperti itu, bukan saya saja. Jadi kita loncat-loncat gitu. Nah, gitu. Itu tsunami. 8,6 sekarang. Besar di Indonesia. Sejarah di tahun 2000-an. Jadi gini. Jadi bumi itu seperti ada naganya di dalam. Hampir semua. Jalan rata, jalan goyang-goyang, banyak. Tapi hampir semua kita rasakan, semua bilang seperti ada ular naga. Makanya ada, habis itu diplesetin, wah ini naga Pulau Sabang keluar ya kan, ada cerita naga dan sebagainya, aja dikaitkan. Tapi kayak gitu kan, bukan goyang ini deh. Demi Allah saya saksi mata dan bisa berlaku. Orang kan gempang gini-gini kan, jadi kita loncat-loncat. Karena saya ada di situ, sampai saya tidur dulu gini loncat-loncat. Mobil itu kita lihat, mobil itu gini. Itu kurang lebih terjadi sekitar 1 menit lebih, agak panjang. Nggak sampai 1 menit lah, 80 detik, 50 detik, tapi lama. Orang kena gempa tsunami itu, pertama sekali gempa itu tsunami itu, karena keras pusing, koyong. Setelah itu selisih kurang lebih 1,5 jam. Keadaan di tepi laut, airnya menyusut. Tertarik dia di tengah laut. Ikan-ikan yang ada di pinggir laut terbang-terbang ke depan. Yang nggak ngerti, anak-anak semua termasuk saya, orang besar, pada rebutan cari ikan. Foto-foto, tahun 2000-an masih ada foto, tapi foto BBM. Dulu HP-nya BBM. Ambil rebutan ketawa, Ada yang hancur rumahnya, ada yang banyaklah situasinya. Sama lah kayak gini kalau terjadi banyak situasi, semuanya sama. Nah, setelah itu kurang lebih hampir 1,5 jam baru terjadi gelombang balik. Air yang jatuh kalau di permukaan, ini laut, jatuh cek, airnya turun gini. Inilah darat. Air ikan ini. Kurang lebih lama prosesnya, kurang lebih 45 sampai 1 jam baru dia bangkit lagi. Itulah namanya. Dan gelombang tsunami itu berkali-kali. Sampai 3 hari itu masih goyang. Jadi nggak ada teorinya sekali aja tsunami ya. Nah, saya terkena gelombang tsunami yang kedua. Gelombang yang pertama semua lari. Yang naik mobil lari macet pelan-pelan itu yang mati. Karena tertarik mobilnya ke tengah laut. Yang naik motor, yang gendong anak, ada yang mati anaknya, bapaknya setengah pingsan. Tentara sekarang bintang 1 juga. Senior saya. Banyak kasus-kasusnya. Naik sepeda udah pasti mati. Orang meninggal bukan kena airnya, kena benturan benda-benda yang ada sebelumnya. Itu faktanya. Kena seng, kena mobil, kena motor, bisa berat. Di samping dia sudah panik. Yang selamat ada yang lari. Pertanyaannya nggak mungkin kita lari kencang kalau kita sendiri. Kalau ada keluarga kita kan kita butuh keluarga. Jadi Allah Maha segalanya, Tuhan Maha segalanya. Di dalam satu keluarga sejak tsunami tidak ada satu keluarga yang semua meninggal. Selalu disiapkan 1 atau 2. Saya sudah survei. Jadi satu keluarga ini, tapi setiap keluarga pasti ada yang meninggal. Cuman tidak semua keluarga mati full tanpa jejak. Ada tinggal 1 atau 2, baik yang kecil maupun yang besar. Itulah keajaiban. Ditinggalkan 1 sebagai dia saksi. Itu fakta. Yang di masjid ada yang selamat, tapi ada juga yang meninggal. Ada yang sudah selamat, balik lagi dia mengambil barangnya, ijazahnya, kena tsunami kedua meninggal. Ada yang gelombang kedua selesai, udah mulai reda lagi, ambil lagi ke rumah, meninggal. Kena lagi tsunami. Tsunami itu gelombang yang besarnya itu 5 kali. 1, turun lagi, setengah jam, ya kan kita jalan, terus mandi lagi, habis. Maksudnya, realistisnya tsunami, karena saya pelaku, saya ceritain sebenarnya. Kalau terjadi tsunami, kanan sini laut, dia akan berulang-ulang. Rumusnya seperti kayak gini. Set. Nah, sampai lama-lama pelan. Itu 2 hari. Maksudnya 2 hari baru tidak ada gelombang. Terakhir nanti gelombangnya kecil di tengah laut. Itu fakta. Saya
Saya lihat dengan kasat mata dan mengalami pelaku sejarah. Kalau ada lihat di Metro TV, mudah-mudahan masih ada. Saya dulu pernah lihat ada beberapa tentara, 3 tentara dan anggota Polres sipil. Saya salah satunya diwawancarai. Pelaku sejarah yang hidup, tentara yang hidup. Diwawancara oleh Metro TV. Jadi pelan-pelan dia tutup. Dulu pangkat saya masih kapten tahun 2004. Tapi pasti lebih kecil lah, dari soal sekarang. Kapten seperti ini. Oke, itu yang pertama yang perlu saya informasikan, sedikit pengalaman saya tentang tsunami dan bencana alam lainnya. Sama, tapi lebih parah dari tsunami, karena ada gempa, ada air. Kata kuncinya hanya satu, mengatasi kepanikan. Nah, supaya nggak panik, ada satu modalnya, ilmu pengetahuan. Kalau kita nggak tahu, nah kita akan panik. Tapi kalau kita tahu, kita nggak panik. Ya, semua itu ajal. Saya insya Allah sampai detik ini, kalau udah kena gempa, saya nggak akan langsung lari. Itu saya lihat, yang pasti saya keluar rumah dengan pelan. Kan itu kan? Dengan pelan saya keluar. Kalau ada keluarga saya, bisa panggil keluarga saya, ayo mak. Ya. Pelan-pelan. Buka aja, pelan tenang, kosar lagi. Karena proses jatuh barang itu pakai waktu. Ya. Betul nggak? Nggak ada langsung, nggak ada. Kecuali di Palu, likuasi. Keluar kita. Kita lihat, lihat mana. Enggak apa-apa. Kalau kita bayangkan dia tenang, apa-apa. Demi Allah, saya kalau misalnya gempa, bukan saya takabur sombong, nggak pernah saya gempa, cuk, langsung lari. Karena itu kunci kepanikan. Kebetulan karena saya sudah mengalami, sehingga saya dapat ilmu langsung asli dari Yang Maha Kuasa, tidak teori. Jadi kalau ada gempa, jangan pernah dulu buru-buru lari. Karena kita meninggal itu bukan karena gempanya, karena benda-benda yang lain yang ada sekeliling kita yang kita tidak bisa mengontrol diri kita, menempatkan diri kita. Dulu waktu gempa di sini yang saya dengar, lari di lapangan malah lapangan retak, kan itu kan? Nah, tapi makanya pahami dulu ilmu pengetahuannya tentang gempa. Salah satu yang realistis pada saat gempa, intinya jangan panik aja. Sebagai agama kita mengucap, kan itu kan, berdoa. Setelah itu kita jalan biasa saja, jalan biasa tapi cepat, bukan jalan santai, cepat. Sambil kita berpikir apa yang harus kita siapkan. Maksudnya kita menyiapkan keluarga kita, anak kita, ya kan gitu kan, siapa kita. Yang paling perlu diselamatkan nyawanya dulu. Yakinkan keluarga kita kumpul di situ. Nah, duduk berdiri di tengah yang tidak ada pohon dan sebagainya. Tempat lapang, bukan lapangan besar. Di depan rumah boleh, ya, mungkin ada lapangan. Logikanya kalau dia jatuh nggak tempat kita, kan itu kan? Tunggu dia berapa saat. Dan memang diwajibkan setelah gempa nggak boleh langsung masuk. Apalagi gempa yang sudah ada robohan. Karena gempa itu selalu akan ada gempa susulan. Itu realistisnya. Tidak ada gempa sekali, gempa pasti ada susulan. Walaupun lebih kecil atau lebih besar. Jadi intinya, kuncinya adalah jaga kepanikan kita, bisa kontrol diri kita, itu membuat kita jauh lebih selamat daripada kita panik dan lumpuh. Nah, seperti tsunami, seperti gempa, orang meninggal bukan karena airnya, orang bisa berenang, ada yang selamat. Tapi karena kena benturan-benturan yang lain, kan itu kan pingsan, berdarah, panik. Kalau saya sudah terseret air, saat itu peristiwa sebenarnya setelah gempa, tsunami di laut, saya ngecek anggota saya lagi di rumah sakit ada sekitar 20 orang. Karena saya tugas operasi ngapain jam, saya tugas operasi. Saya PKO tugas operasi. Jadi diperintahkan komandan saya dan yang saya Pasintel, saya Pasintel. Pasintel cek anggota yang di sana yang sakit, yang diopname. Ada yang 2 minggu, ada seminggu karena kena operasi. Maksudnya operasi itu karena sakit. Anggota saya ada yang main ini. Gempa rumah sakitnya tidak ada. Tapi malah ada anggota yang jaga rumah sakit itu malah main ikan di sini. Saya lihatin. Setelah itu baru ada yang teriak. Setelah setengah jam kemudian santai saya mengecek. Di dalam ada yang teriak dari luar. Air setinggi pohon kelapa. Air setinggi pohon kelapa. Lari-lari. Wah betul, hitam dia. Macam lumpur. Air campur lumpur dia. Balik. Dari tengah laut balik. Lari sekejar. Lari. Yang sakit pun yang nyimpus bisa lari dia. Nah selesai gempa. Kita selamat. Ada di lantai 2.
Pokoknya naik di lantai 2. Yang rumah besi. Udah selesai selamat, saya turun. Di tengah jalan, saya lihat di jalan kota, di tengah kota Melabu itu saya lihat ada ibu-ibu sambil nangis gendong anak. Saya nolong, airnya segini. Di tengah kota tuh segini. Di jalan, karena aspal kan jalan segini. Pada saat saya menolong, prosesnya lama, baru ada yang teriak, Pak, air datang lagi, Wah, saya tidak bisa tolong. Waktu saya terhempas oleh air, saya ikut dan terus tertarik saya. Anak itu lepas. Mamanya juga sudah meninggal. Anaknya tidak amal, anaknya selamat. Saya teranyut, atau pegang gini-gini, tolong, udah tenggelam, kena tiang besi jaring. Saya kira besi apa? Rupanya besi lantai 2. Berat sekali tuh pakaian dinas itu. Nah, setelah itu di atas, di lantai 3-nya tuh, jaknya itu, orang udah banyak yang selamatkan diri, baru tolong saya pakai sepeda. Baru saya diangkat dulu ke belakang, berat sekali ngangkat. Dua sama, anaknya selamat. Saya berdiri gini itulah, saya dengar suara azan, teriak, Allah, semua seperti kiamat kan. Saya sambil berdiri, saya lihat mamanya sudah nampuk. Mamanya yang tadi saya tahu. Itu maksudnya saya pernah kena tsunami yang gelombang di gelombang yang kedua, karena kita pada saat itu nggak tahu kalau itu ada tsunami. Kita nggak tahu kalau itu ada tsunami. Jadi kawan-kawan, saudara-saudaraku, tsunami itu atau gempa bencana yang ada terjadi di daerah kita, dia punya siklus per 90 tahun per 100 tahun. Dia akan kembali lagi. Kita termasuk daerah yang sesar dan rawan bencana. Makanya siap-siaplah kita dalam kehidupan kita siapkan segala sesuatu yang terjelek. Minimal ada tempat lapangan, kan itu kan, ada tempat berteduhnya, ada tempat bermain.